Pengertian problem solving. Problem solving adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah, dan menerapkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Ini melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dengan menggunakan berbagai langkah dan teknis. John Dewey, seorang filsuf dan pendidik terkenal, Dewey memandang problem solving sebagai sebuah proses aktif yang melibatkan refleksi dan eksperimen. Baginya, problem solving melibatkan pemecahan masalah secara iteratif dan refleksi terhadap pengalaman untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada. Ini bisa berupa situasi yang mengganggu hambatan dalam mencapai tujuan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Bagaimana menyikapi masalah? Untuk menyikapi masalah berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Yang pertama, tetap tenang. Menjaga ketenangan akan membantu Anda berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, analisis masalah. Coba identifikasi secara jelas apa masalah yang dihadapi, pahami akar penyebab masalah dan dampaknya pada situasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kadang-kadang masalah yang kompleks dapat menjadi lebih mudah ditangani jika dipisahkan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Yang keempat, kumpulkan informasi. Lakukan riset dan kumpulkan informan yang relevan tentang masalah yang dihadapi. Ini dapat melibatkan membaca, berdiskusi dengan orang lain yang berpengalaman, atau mencari saran dari sumber terpercaya. Yang kelima, berpikir kreatif. Jangan takut berpikir di luar kotak untuk menemukan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Gunakan imajinasi Anda dan pertimbangkan pendekatan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Jangan lupa untuk belajar dari setiap masalah yang Anda hadapi. Pengalaman tersebut dapat membantu Anda tumbuh menjadi lebih baik dalam mengenai tantangan di masa depan. Langkah-langkah problem solving. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah. Yang ketiga, mengevaluasi solusi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah. Yang kelima, menerapkan solusi. Dan yang terakhir, itu 6, monitoring perkembangan apakah solusi berhasil atau tidak. Diagnosis pemecahan masalah adalah proses identifikasi, analisis, dan penentuan akar masalah yang terjadi dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk memahami penyebab masalah dan mencari solusi yang tepat. Langkah-langkah umum dalam diagnosis pemecahan masalah, yaitu ada 8. Yang pertama, pengumpulan informasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, analisis penyebab akar. Yang keempat, solusi alternatif. Yang kelima, evaluasi solusi. Yang keenam, implementasi solusi. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, penyesuaian dan perbaikan. Analisis sebab akibat dari masalah. Analisis sebab akibat adalah langkah penting dalam pemecahan masalah. Ini melibatkan mengidentifikasi hubungan antara sebab-sebab yang mendasari masalah dan akibat yang dihasilkan. Dengan menganalisis sebab akibat, kita dapat memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah dan mencari solusi yang tepat. Analisis sebab akibat membantu menggali akar masalah dan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dengan memahami hubungan sebab akibat, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi masalah yang muncul dan mencegahnya agar tidak terjadi lagi di masa depan. Langkah-langkah umum yang dapat digunakan dalam melakukan analisis sebab akibat terhadap masalah. Ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi akibat. Yang ketiga, identifikasi sebab. Yang keempat, identifikasi hubungan sebab akibat. Yang kelima, prioritaskan faktor penyebab. Dan yang terakhir, identifikasi solusi, implementasi, dan evaluasi. Menghimpun alternatif pemecahan, yaitu berbagai kemungkinan yang dapat dipilih untuk dilaksanakan sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Setiap alternatif harus dikaji, faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam setiap alternatif. Keuntungan dan kerugian menggunakan alternatif pilihan, resiko yang dihadapi, dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan kelompok selama menghimpun berbagai alternatif pemecahan meliputi: pertama, kegagalan mencurahkan perhatian yang lebih memadai untuk meramalkan berbagai akibat dan pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengalihkan ramalan tentang suatu akibat pemecahan serta perkiraan kemungkinan kepada usaha pendukung suatu pemecahan yang favorit. Yang kedua,
melakukan serangan lisan kepada anggota lain ketimbang membatasi pembicaraan pada pemecahan masalah itu sendiri. Yang terakhir, tergesa-gesa melakukan pemilihan sebelum pemecahan itu diatasi dengan baik. Memilih alternatif yang paling tepat atau pemilihan jawaban pemecahan dalam pemecahan masalah. Pemilihan alternatif yang paling tepat melibatkan proses, evaluasi, dan analisis yang cermat. Berikut adalah beberapa langkah yang membantu Anda dalam memilih jawaban pemecahan yang tepat. Pertama, definisikan masalah secara jelas. Pahami masalah dengan baik dan identifikasi akar permasalahannya. Selanjutnya, kumpulkan informasi. Kumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan masalah. Selanjutnya, ada identifikasi alternatif. Itu buat daftar alternatif yang mungkin untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Lakukan evaluasi terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Prioritaskan alternatif. Setelah mengevaluasi semua alternatif, berikan prioritas pada alternatif-alternatif tersebut. Selanjutnya ada implementasikan alternatif. Setelah memilih alternatif yang paling tepat, buat rencana tindakan untuk mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, monitor dan evaluasi. Setelah alternatif diimplementasikan, pantau dan evaluasi hasilnya secara teratur. Melaksanakan pemilihan tindakan dalam bentuk kegiatan terencana. Ada 9. Yang pertama, pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tim. Yang kedua, pembentukan tim proyek internal untuk melakukan audit dan menemukan solusi. Yang ketiga, ada pertemuan reguler untuk mendengarkan semua tim dan berbagi ide perbaikan. Yang keempat, ada implementasi sistem manajemen proyek integritas. Yang kelima, ada evaluasi kinerja individu secara berkala dengan umpan balik konstruktif. Yang keenam, ada perbaikan komunikasi internal melalui alat kolaborasi online. Yang ketujuh, penyusunan panduan dan prosedur yang jelas. Yang kedelapan, pelatihan lintas tim dan sesi kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi teratur dengan kesiapan melakukan penyesuaian dan perbaikan.